Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alan Apontayat, teman kita Muhammad Habis Rezeki Sinaga, dan yang terakhir Joni Satriawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi analisis dan perancangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem mencakup langkah-langkah sistematis untuk mendefinisikan, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metode ini membantu pengembang untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat memenuhi kebutuhan bisnis, berfungsi secara optimal, dan dapat diandalkan. Pendekatan ini mencakup proses seperti pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, desain solusi, pengujian, implementasi, dan perawatan sistem. Metode yang dipilih seringkali disesuaikan dengan kompleksitas proyek, skala, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan penerapan SDLC. Di sini kita harus memperhatikan tujuan penerapan SDLC itu ada banyak cirinya. Yang pertama yaitu proses yang terstruktur, yang kedua yaitu efisiensi waktu, yang ketiga penghemat biaya, yang keempat kualitas sistem, yang kelima antisipasi kesalahan, dan yang keenam fleksibilitas untuk perbaikan. Tahapan SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian dan pengintegrasian, dan yang terakhir ataupun yang keenam pemeliharaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Habis Rezeki Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habis Rezeki Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahap-tahapan SDLC. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahapan ini adalah langkah awal dalam proses pengembangan sistem. Tujuannya adalah untuk menentukan ruang lingkup proyek, kebutuhan pengguna, dan tujuan pengembangan sistem. Yang kedua, analisis. Tahap analisis berfokus pada pengumpulan kebutuhan sistem dan mendefinisikan solusi yang diinginkan. Yang ketiga, desain. Tahap desain bertujuan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, spesifikasi teknis dibuat. Yang keempat, implementasi atau implementation. Tahapan ini melibatkan pembangunan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Fokus utamanya adalah pengkodean atau coding dan pengujian awal. 5. Pengujian dan pengintegrasian atau testing and integration. Tahapan ini memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan dan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 6. Penerapan atau deployment. Tahapan ini adalah penerapan sistem di lingkungan nyata. Sistem yang telah diuji dipasang untuk digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketujuh, pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem diterapkan, tahap ini bertujuan untuk menjaga sistem agar tetap berjalan dengan baik dan relevan dengan kebutuhan yang berkembang. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang model pengembangan sistem. Yang pertama, waterfall. Model ini menggunakan pendekatan linier, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan dalam waterfall ialah: yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua, desain, yang ketiga, pembuatan kode program, yang keempat, pengujian, dan yang kelima, pemeliharaan. Waterfall juga memiliki kelebihan. Yang pertama, proses terorganisir dan terdokumentasi dengan baik, dan yang kedua, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas. Dan waterfall juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, dan yang kedua, kesalahan pada tahap awal sulit diperbaiki di tahap berikutnya. Selanjutnya materi akan diselanjutkan kepada Joni Satriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Satriawan. Sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Habis Rezeki Sinaga tentang model pengembangan sistem. Yang kedua ada prototype. Model ini berfokus pada pembuatan prototipe awal sebagai representasi sistem yang akan dikembangkan. Kelebihannya, pengguna dapat memberikan masukan secara langsung. Lalu yang kedua, pengembangan lebih cepat karena fokus pada iterasi.
Kekurangan, tahap analisis seringkali kurang mendalam, lalu tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks. Yang ketiga ada Rapid Application Development atau RAD. Model ini menggunakan pendekatan cepat dengan memanfaatkan komponen yang sudah ada untuk mempercepat pengembangan. Kelebihannya menghemat waktu dengan menggunakan kembali komponen. Cocok untuk proyek dengan batas waktu ketat. Adapun kekurangannya membutuhkan pengembangan berpengalaman, tidak cocok untuk sistem kompleks yang memerlukan integrasi tinggi. Yang keempat ada iteratif dan incremental. Sistem dikembangkan secara bertahap dengan melakukan evaluasi di setiap siklus pengembangan. Kelebihannya, sistem dapat diimplementasikan sebagai sebelum selesai sepenuhnya. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kekurangannya memerlukan pengelolaan yang baik agar iterasi berjalan efektif. Yang kedua, bisa memakan waktu lebih lama jika manajemen kurang optimal. Yang terakhir atau yang kelima, spiral. Model spiral menggabungkan pendekatan iteratif dengan fokus pada analisis risiko di setiap tahap. Tahapan dalam spiral yang pertama komunikasi dengan pelanggan, yang kedua perencanaan dan identifikasi risiko, yang ketiga pembangunan prototipe, dan yang keempat evaluasi sistem. Adapun kelebihannya cocok untuk proyek besar dan kompleks, yang kedua fokus pada manajemen risiko di setiap tahap. Adapun kekurangannya membutuhkan keahlian untuk melakukan analisis risiko, lalu waktu pengembangan bisa lebih lama. Sekian dari saya kembalikan ke Muhammad Alwan Afwan Tahyat Pulungan. Sekian hasil persentase dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan informasi yang kurang jelas kami berikan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.